Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Labib Mufaddol. Saya di sini akan memberi tutorial cara untuk menginstal Linux pada VirtualBox ya. Nah, jadi sini saya sudah ada menginstal Fedora KDE Desktop Live 43 ya dan 64 bit nih. Nah, jadi kita tinggal masukin ke VirtualBox ya. Pertama-tama kita akan new dulu. Nah, jadi ini nggak usah dipindah-pindah ya VM folder nih, biarkan aja karena nggak begitu wajib. Jadi kita tinggal namai VMware-nya ya, Fedora. Fedora Linux terserah aja, kita ya terserah aja lah. Kita namanya, lalu nanti tinggal cari ISO-nya karena saya sudah ada praktek sebelumnya, jadi kita udah ada nih, ada ISO filenya nih. Langsung ke sini ya, sesuai direktorinya. Lalu filenya itu tetap Linux, lalu Fedora ya sesuai. Ya kan emang keluarga Fedora ini adalah Linux. Nah, jadi Fedora 64 bit sesuai dengan petunjuk dari nama filenya. Setelah itu kita bisa klik finish. Nah, kan bisa selesai nih. Tapi kita ada yang perlu kita setting tambahan. Agar kita menjalankan OS virtualnya tanpa lag yang parah, kita perlu setting dulu. Jadi yang agak dekat sama warna kuning lah ini, tapi tetap di hijau ya, biar nggak terlalu bikin nge-lag komputer kita yang asli. Nah, jadi ini juga nggak nge-lag di virtualnya nih. Jangan lupa ini kita periksa juga ya. Kayak sudah pas ya. Setelah itu video memori kita tinggiin dikit ke misalnya 32 aja. Nah, jadi itu agak nggak terlalu bikin lag parah lah. Setelah itu yang prosesor ini kita bikin tinggi sampai sampai 6 prosesor aja ya. 6 prosesor. Jadi nggak terlalu nge-lag parah dalam virtualnya. Setelah itu kita klik OK, finish. Nah, kalau sudah nggak ada yang aneh-aneh, berarti yang kayak notifikasi error, berarti ini aman ya. Nah, kita bisa untuk jalankannya itu dengan klik salah nah, klik kanan, lalu nanti start with GUI. Nah, jadi kita pakai GUI ya biar mempermudah aja. Nah, nanti udah muncul sini powering VM up. Tungguin aja, nanti ada muncul nanti. Nah, jadi sini ada tiga pilihan, tapi kita pilihan utama tuh adalah start KDE Desktop Live ya. Yang biasa aja itu yang paling simpel untuk installnya. Nih, nanti udah muncul tulisan kayak gini. Nah, handler nanti, nah kita nih mulai masuk ya. Mulai masuk ke instalasi live-nya ya. Nah, kalau sudah selesai nanti loadingnya kita bisa masuk nih. Nanti kita disambut oleh welcome center dari Linuxnya sendiri. Nah, jadi kita ini cuma untuk sambutan juga sama untuk informasi tambahan tentang OS-nya ya, dan juga aplikasi lainnya yang dia paparkan di welcome center. Nah, jadi kita nggak perlu, karena kita install aja ya, install hard drive aja langsung, bukan install hard drive sih, tapi install Linuxnya langsung. Nah, kita langsung install Linuxnya. Nah, jadi setelah memasuki install on hard drive tadi, kita bisa milih bahasa ya di sini. Misalnya nih, kita milih bahasa Indonesia. Nah, Indonesia, language-nya tadi banyak dibuat. Indonesia. Indonesia nanti ya, mungkin pakai Indonesia. Nah, jadi selanjutnya kita klik selanjutnya. Setelah itu kalau soal waktu kita bisa edit-edit ya sesuka hati. Jadi kita misalnya nih kita bisa otomatis, bisa juga. Nah, kita pilih yang sesuai ya. Ini Indonesia. Ya, ini kita misalnya pilih Jakarta ya. Nah, juga Jakarta ya. Ini Jakarta ya. Sesuai aja dengan ini. Nah, setelah itu kita selanjutnya. Nah, kalau hard disk ini udah bawaan dari virtualnya ya. Ini virtualnya kita udah sediakan. Sudah tadi otomatis dia tadi pilih 15 GB ya tadi. Belum ku setting tadi, tapi udah disettingkannya duluan. Ini jadi 15 GB tapi jadi 61 GB nih. Ini untuk buat tambahan yang lainnya. Jadi ini nggak usah diubah-ubah karena emang kita punya satu aja virtualnya. Setelah itu selanjutnya, jadi ini untuk mengamankan data disk kalian ya, tapi ini kita tidak perlu ini karena kita cuma ini tutorial instalasi ya. Nah, kita klik lagi selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa bikin akun. Jadi kita bisa bikin akun Linux sini. Nah, setelah selesai nih kita udah bisa memastikan nih apa-apa yang dibagi-bagi nih. Nah, jadi buat sistem-sistem ini jadinya
16 GB dipakainya, jadi ya ini sebagai BIOS boot. Habis ini ada X4 ya, ini seperti partisi sistem pada umumnya lah. Jadi sini juga informasi yang setelah kita masukkan ya, sama nama sistem informasi yang kita masuk. Oh ya ini, oh ini dia, ini nama, oh ya nama install dari langsung bawaannya ya, bukan nama VMware-nya. Nah, setelah itu kita bisa hapus data dan pasang ya. Dia ini memang untuk instalasi itu memang menghapus data dulu baru dipasangkannya Linux ya, kayak gitu memang. Cuma partisi tertentu ya. Nah, setelah itu ya kita klik. Nah, dia akan mulai memasangnya. Bisa terlihat ya di sini lagi dia sedang menginstalnya. Jadi kita tunggu aja sampai selesai. Nah, setelah 100% selesai ya, nanti kita masuk ke sini sukses dipasang. Artinya udah nggak ada error dan sudah terpasang ya Linux ya. Jadi kita tinggal klik keluar ke live desktop. Instalasinya selesai, nanti kita matikan nanti virtualnya mesinnya, nanti habis itu kita langsung ini pergi ke setting, lalu ke storage, kita remove attachmentnya yang ISO file ini ya, nih ISO file ini. Nah, setelah kita remove, nah baru kita klik OK. Nah, setelah itu kita nyalakan mesinnya, kita start ya seperti seperti biasa. Nah, jadi kita udah masuk ya ke Linux saya. Ada nama saya sini Muhammad Labib Mufaddol. Sudah berhasil ya. Seperti biasa kita ketikkan password yang sudah saya buat tadi. Tinggal masuk. Nah, jadi setelah kita masuk ya, kita akan disambut oleh welcome center tadi, tapi ini versi bahasa Indonesianya ya. Ya biasa-biasa aja lah. Jadi kita nggak, kalau udah bisa main Linux ya nggak perlu banget ini. Nah, kita udah masuk ya di sini sekarang. Seperti itu ya cara menginstal Linux. Jadi saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.